video kali ini kita akan membahas 10 kunci untuk hidup berkecukupan secara keuangan. Kita akan membahasnya satu persatu. 1. Perbesar penghasilan Anda. Kunci hidup berkecukupan pertama adalah memiliki penghasilan yang besar. Dewasa ini banyak pilihan pekerjaan yang bisa digeluti. Anda bisa bekerja kepada orang lain sebagai karyawan, juga bisa membuka usaha sendiri sebagai wirausaha. Bila di pekerjaan utama penghasilan tidak cukup, maka Anda bisa saja menambah penghasilan dengan mengerjakan pekerjaan sampingan atau usaha sampingan. 2. Atur pengeluaran Anda. Patokan Anda mengatur pengeluaran adalah besar penghasilan Anda. Jangan sampai pengeluaran lebih tinggi dari penghasilan Anda tiap bulan. Salah satu teknik mengatur pengeluaran adalah membaginya ke dalam 3 bagian, yaitu kebutuhan, keinginan, dan investasi. Pertama, kebutuhan. Kebutuhan adalah hal yang diperlukan untuk bertahan hidup dan kewajiban-kewajiban yang harus Anda bayarkan. Contoh kebutuhan adalah makanan, biaya anak sekolah, beli topeng listrik, dan lain-lain. Kedua, keinginan. Keinginan adalah semua tambahan pengeluaran yang membuat hidup lebih lengkap dan menyenangkan. Contohnya jalan-jalan, belanja-belanja, hobi, nonton, makan di luar, perhiasan, dan lain-lain. Keinginan berbeda di setiap orang karena yang disenangi tiap orang berbeda. Ketiga, investasi. Investasi adalah dana yang Anda bayarkan ke instrumen investasi agar ke depan mendapat dividen atau keuntungan dari nilai investasi. Contohnya saham, reksadana, dan lain-lain. Sebagai catatan, sebelum investasi, menabung dulu sampai dana darurat cukup. Untuk alokasi ketiga bagian itu dapat Anda tentukan sendiri, bisa 50-30-20 atau 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk investasi. Bisa juga 80-10-10 atau 80% untuk kebutuhan, 10% untuk keinginan, dan 10% untuk investasi, atau bisa komposisi atau pembagian lain. 3. Buat dana darurat. Dana darurat adalah dana yang diperlukan untuk cadangan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan pekerjaan, sakit, kecelakaan, atau peristiwa darurat lainnya. Dana darurat biasanya berjumlah 6 kali dari kebutuhan bulanan. Sebelum berinvestasi, sebaiknya cukupi dulu tabungan dana darurat Anda. 4. Lakukan investasi untuk memperbesar passive income Anda. Passive income adalah harta kekayaan Anda tetap bertambah walau seandainya Anda tidak melakukan apa-apa lagi terhadap sumber penghasilan itu. Contohnya memiliki aset seperti tanah. Nilai tanah tertentu akan terus bertambah dari waktu ke waktu walau tanah itu belum Anda manfaatkan. Anda bisa juga membuat produk digital di internet. Kita hanya perlu membuat satu kali, setiap kali ada yang membeli produk itu akan menambah penghasilan Anda. Contoh lain adalah membuat perusahaan dengan sistem yang bisa berjalan sendiri. Intinya, dewasa ini banyak sekali cara untuk memperbesar passive income. 5. Hindari hutang. Sebisa mungkin hindari hutang. Tujuan Anda mempersiapkan dana darurat sebenarnya untuk menghindari hutang jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan pekerjaan, sakit, kecelakaan, dan lain-lain. Berhutanglah jika terpaksa saja. Hindari sama sekali hutang atau kredit untuk keperluan konsumtif, gaya-gayaan, dan foya-foya. 6. Jaga kesehatan Anda. Tanpa kesehatan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Istirahatlah yang cukup dan jaga kesehatan Anda. Percuma Anda kaya raya tapi tidak bisa menikmatinya. Juga semua tertunda jika Anda terlanjur sakit. 7. Pilihlah pasangan hidup Anda. Bagi yang belum menikah, pilihlah pasangan hidup Anda baik-baik. Alangkah bagusnya jika suami istri punya kesepahaman dalam mengatur keuangan. Percuma Anda mau mengatur keuangan dengan bijak jika pasangan Anda selalu bergaya melebihi kemampuannya. Hidup juga akan berat jika Anda berjuang sendiri, sementara pasangan Anda malas-malasan dan gampang untuk menyerah. 8. Jaga aspek legal dari harta Anda. Sering sekali ada orang kehilangan asetnya karena lalai dalam menjaga aspek legal kekayaannya. Balik nama semua sertifikat hak milik Anda ke Anda atau istri Anda. Periksa semua surat-surat dan kepemilikan jika Anda ingin membeli sesuatu. 9. Bekali keturunan Anda dengan bekal yang cukup. Supaya anak-anak tidak membebani Anda terus, bekali mereka supaya di usia 20-an sudah bisa mandiri secara finansial. Bekal itu bisa berupa pendidikan yang cukup, juga pelatihan-pelatihan jika diperlukan. Bekal yang paling penting adalah ketakwaan kepada Tuhan dan semangat yang tidak kenal menyerah dalam menghadapi tantangan kehidupan. 10. Jangan wariskan seluruh kekayaan Anda pada ahli waris sebelum Anda meninggal.
Supaya Anda dapat hidup berkecukupan sampai Anda tiada, jangan wariskan seluruh kekayaan Anda pada ahli waris sebelum Anda meninggal. Ini untuk jaga-jaga saja. Hidup Anda akan tetap terjamin jika sebagian kekayaan Anda masih dalam kendali sampai Anda meninggal. Jangan lupa juga siapkan surat wasiat agar kekayaan yang Anda pegang sampai Anda meninggal itu dapat terbagi secara adil jika Anda sudah meninggal. Demikianlah 10 kunci hidup berkecukupan secara keuangan. Salam sukses.